Tunjukkanlah wujudmu yang sebenarnya padaku. Aku ingin melihat sekilas dirimu yang sebenarnya, Madawa. Aku tinggal di masing-masing dan di setiap partikel. Ini pengetahuan tertinggi. Lihatlah wujud tertinggiku. Tahukah teman, apa yang terjadi kepada jiwa setelah kematiannya? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika perang Mahabharata akan dimulai di medan Kurukshetra, pikiran Arjuna terganggu dalam kebimbangannya. Arjuna takut untuk mengangkat senjata melawan tentara yang berdiri di depannya. Kemudian Sri Krishna memberi pengetahuan berharga seperti Bhagavad Gita untuk meringankan penderitaan Arjuna, dan pada saat yang sama Sri Krishna menceritakan apa yang terjadi pada manusia setelah kematiannya. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita. Apa saja yang dikatakan Sri Krishna? Namun sebelum itu, seperti biasa, meminta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke sobat, jika sudah, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Telah diceritakan dalam Mahabharata bahwa ketika Sri Krishna memberikan pengetahuan yang tak ternilai ini kepada Arjuna, Arjuna bertanya kepada Sri Krishna, "Oh Madawa, tolong beritahu saya apa yang terjadi pada manusia setelah kematiannya." Sri Krishna kemudian memberitahu Arjuna, "Oh Partha, bahwa setelah kematian, semua makhluk di dunia ini, mereka semua akan menikmati hasil dari perbuatan mereka. Pertama-tama mereka harus menghabiskan waktu di dunia kedua, yaitu ke dunia berikutnya, di mana mereka telah melakukan jasa-jasa yang telah ia lakukan pada masa hidupnya. Setelah mereka selesai menikmati hasil dari perbuatan mereka, mereka akan terlahir kembali di dunia kematian ini. Itulah sebabnya tanah kematian ini disebut juga Karmaloka. Karena itu adalah dunia kematian di mana makhluk hidup memiliki hak untuk melakukan tindakan yang menentukan nasib mereka. Mendengar hal ini, Arjuna kembali bertanya kepada Sri Krishna. Arjuna menanyakan apa yang terjadi pada jiwa setelah kematiannya. Mengapa bumi ini disebut tanah kematian? Kemudian Sri Krishna menjelaskan, di antara Triloka, bumi adalah satu-satunya tempat di mana makhluk hidup menderita kesakitan, kelahiran, dan kematiannya. Yang artinya selain bumi tidak ada dunia lain tempat makhluk hidup apapun lahir atau mati. Karena sebuah kematian hanya dari tubuh, bukan dari jiwa. Jiwa tidak mengalami yang namanya kelahiran ataupun kematian. Kemudian Arjuna bertanya lagi kepada Sri Krishna dalam kebingungannya. Arjuna bertanya kepada Sri Krishna, sebelumnya Anda mengatakan bahwa jiwa tidak harus menderita kebahagiaan ataupun kesedihan. Tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa setelah kematian, jiwa akan pergi ke surga ataupun neraka. Itu artinya jiwa tidak harus menderita kebahagiaan dan kesedihan tidak hanya di bumi saja, tetapi juga di surga dan neraka. Jiwa harus menderita kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Mendengar pertanyaan seperti itu dari mulut Arjuna, Sri Krishna kemudian tersenyum lagi dan berkata, "Kapan saya mengatakan hal seperti itu? Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa kebahagiaan dan kesedihan tidak dapat menyentuh jiwa dimanapun dan kapanpun. Itu disebabkan karena jiwa merupakan bentuk ilahiku, Tuhan yang Maha Kuasa." Wahai Arjuna, Tuhan berarti aku di bawah Maya, tetapi Maya di bawah aku, dan kebahagiaan serta kesedihan merupakan ciptaan Maya itu sendiri.
Setelah itu Arjuna bertanya lagi, "Saya telah menerima bahwa kebahagiaan dan kesedihan adalah kesenangan tubuh saja dan bukan kesenangan jiwa. Akan tetapi tubuh yang menikmatinya akan mati, tubuh itu tidak bergerak maju. Lalu siapa yang masuk ke surga ataupun neraka untuk mengalami kebahagiaan dan kesedihan?" Kemudian Sri Krishna memberitahu Arjuna, "Wahai Arjuna putra Pandu, Anda terlebih dahulu harus memahami bahwa apa itu jiwa. Ketika seseorang meninggal, pada kenyataannya hanya tubuh jasmani berupa kain yang mati, dan tubuh halus yang ada di dalam tubuh itu tidak akan mati. Tubuh halus itu membawa cahaya jiwa bersamanya, meninggalkan dunia kematian dan pergi ke dunia lain. Tubuh halus itu disebut dengan jiwa." Mendengar ini, Arjuna bertanya kepada Sri Krishna sambil menyela perkataan Sri Krishna. "Wahai Madhawa, apakah ini berarti bahwa ketika jiwa meninggalkan tubuh ini, ia juga membawa jiwa bersamanya?" Kemudian Sri Krishna dia tersenyum dan berkata kembali kepada Arjuna, "Wahai Partha, penjelasan tentang jiwa tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jadi sekarang dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan, wahai Arjuna. Seperti air dalam kolam manapun tidak otomatis keluar darinya. Jika seseorang mengambil air kolam itu dengan mengisinya ke dalam bejana, maka itu terlihat berbeda. Begitu juga dengan jiwa yang berbentuk halus. Tubuh manusia membawa bagian dari cahaya diri itu ke dalam dirinya, menyimpannya dan membawanya bersamanya. Inilah perjalanan sang jiwa yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Terlebih lagi wahai Arjuna, ketika jiwa meninggalkan tubuh, maka bersamanya perbuatan tubuh sebelumnya dan catatan perbuatan baiknya, yaitu takdirnya berjalan bersamanya dalam bentuk halusnya. Mendengar hal-hal seperti itu dari mulut Dewa Krishna, Arjuna mendapat kepuasan tetapi pikirannya masih tidak tenang dan dia kembali bertanya kepada Sri Krishna, "Wahai Madhawa, tetapi apa yang terjadi pada jiwa setelah kematiannya?" Kemudian Sri Krishna memberitahu Arjuna bahwa setelah meninggalkan tubuh manusia, manusia harus menanggung dosa dan kebajikan sesuai dengan takdirnya. Apabila jiwa orang yang melakukan perbuatan baik selama hidupnya, dia akan menikmati semua hasilnya di surga. Akan tetapi, jika jiwa orang yang melakukan dosa selama hidupnya, dia akan masuk neraka dan menikmati semua hasil perbuatan dan hukumannya di neraka. Akan tetapi, terkadang juga banyak makhluk hidup yang menikmati kebahagiaan dan kesedihan surga dan neraka mereka di bumi. Mendengarkan hal ini, Arjuna terkejut dan bertanya kepada Sri Krishna, "Wahai Madhawa, tetapi bagaimana mungkin manusia di bumi dapat menikmati kebahagiaan dan kesedihan surga dan neraka?" Kemudian Sri Krishna berkata lagi kepada Arjuna, "Wahai Partha, seorang pria makmur dalam segala hal yang memiliki banyak pelayan dalam hidupnya. Akan tetapi putra yang ia sayangi yang masih kecil meninggal karena suatu alasan. Dalam situasi seperti itu, gunung kesedihan menimpa orang itu. Dan meskipun memiliki segalanya di dunia, dia tidak akan pernah merasa bahagia sampai kematiannya. Itu artinya selama anak laki-laki itu masih hidup, kesenangan yang dialami orang itu seperti kesenangan surga, dan kesedihan yang dialami setelah kematian putranya lebih besar daripada kesedihan neraka. Dan begitu pula yang terjadi pada jiwa setelah kematiannya." Arjuna kemudian bertanya lagi kepada Sri Krishna, "Mengapa kebajikan seseorang berakhir di alam surga? Ketika di sana, apa yang terjadi pada jiwa setelah kematiannya?" Jika sang jiwa menyatu lagi dengan Tuhan, maka dia pasti telah melakukan perbuatan baik. Dia pasti telah menerima pahala dari perbuatan baiknya. Mendengar perkataan Arjuna, Sri Krishna tersenyum lagi. Sri Krishna mengatakan bahwa semua orang yang melakukan perbuatan baik dia akan masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Jika ia melakukan perbuatan kejam dalam hidupnya, dia akan masuk neraka. Oleh sebab itu, semua karma atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada hasilnya. Itulah sebabnya surga dan neraka akan menjadi tempat di mana manusia itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
Itu dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Setelah jiwa dari seseorang selesai menikmati hasil dari perbuatannya, dia akan terlahir kembali menjadi seorang manusia, maka mereka harus melakukan karma. Dengan demikian mereka terus menderita kesakitan kelahiran dan kematian selamanya. Mendengar semua perkataan Sri Krishna, Arjuna kembali bertanya kepada Sri Krishna, "Wahai Madhawa, tidak ada tempat seperti itu di mana jiwa tidak harus kembali, yang berarti dia bisa mendapatkan kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian." Lalu Sri Krishna memberitahu Arjuna bahwa tempat tinggal seperti itu adalah bersatu dengan Yang Maha Kuasa, di mana tidak ada jiwa yang hidup harus kembali, yaitu jiwa akan terserap ke dalam Yang Maha Kuasa. Semua perbuatan baiknya akan mendapatkan kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Itulah sebabnya sang jiwa akan terselamatkan. Ingatlah semua nasihatku, wahai Partha, bahwa seseorang harus melakukan pekerjaan atau karma baiknya sepanjang hidupnya, yang akan membawa mereka ke dalam keselamatan, yaitu bersatunya sang jiwa dengan Yang Maha Kuasa. Itulah yang menjadi tujuan akhir dari semua jiwa, yaitu Mokshatam Jagadita. Nah sobat, demikian cerita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu bahagia dan salam Rahayu.